Berbalik dan menutup mata. Bab 633. Bu, Rila kecil takut seorang diri di sini. Dan begitu baru saja Arila berbalik, Rila kecil mengulurkan tangan dan meraih pakaian Arila. Rila sayang. Arila memegang wajah kecil dan mencium keningnya. Jangan khawatir, ibu akan segera kembali. Kamu menginginkan ini? Suara Albi yang tersisa datang dari belakang dan Arila melihat ke belakang. Melihat bahwa dia memegang kunci yang mereka butuhkan untuk membuka pintu. Setelah melarikan diri begitu lama, bahkan ruangan kosong ini tidak ada celah untuk keluar. Dan sekali lagi jatuh ke tangan Albi. Albi memainkan kunci di tangannya dan tersenyum. Kunci ini ada di tanganku. Sini, ambil kuncinya. Aku akan memberimu kunci ini. Kamu bisa mengambil kunci dan membuka pintu. Lalu kamu bisa melarikan diri. Arila tidak naif. Dia pergi mengambil kunci dan Albi akan memberikan kunci itu. Dan dia secara naluriah menyembunyikan Rila kecil di belakangnya. Ayo ambil. Bukankah baru saja berlari dengan sangat cepat? Kata Albi berjalan perlahan dan mendekat. Albi mengambil satu langkah maju dan Arila mengambil 2 langkah mundur ke belakang. Setelah beberapa langkah, Arila dan Rila kecil digiring paksa ke sudut oleh Albi dan tidak ada celah untuk mundur. Lari, terus melarikan diri. Biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Albi mendekati Arila. Tiba-tiba dia melayangkan tamparan keras kepada Arila. Tapi kali ini, dia tidak hanya tidak mengenai wajah Arila. Sebaliknya, dia tergores oleh senjata tajam. Albi, aku beritahu, jangan keterlaluan. Bahkan kelinci akan menggigit ketika terpojok. Belum lagi Arila bukanlah kelinci. Ada kepribadian yang keras kepala di tulangnya. Jika itu bukan karena terlalu banyak kekhawatiran, dia sudah melepaskan tangannya ke Albi. Pada saat ini mengetahui bahwa Albi tidak akan melepaskan mereka, dia juga tidak bodoh memukulnya untuk membebaskan diri. Wow, ini sangat bagus. Tiba-tiba ada pisau. Orang kuat seperti ini sangat disukai orang. Aku sebagai tuan muda ini semakin suka denganmu. Melihat pisau berdarah di telapak tangannya, Albi masih tertawa. Tapi senyum ini semakin menyeramkan. Dia menambahkan, aku akan berkata, wanita yang dilihat Carson, bagaimana dia bisa sewenang-wenang untuk tidak melawan balik. Bentuk Arila ini baru benar-benar Arila yang sesungguhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku sebagai tuan muda ini sepertinya menyukaimu lebih banyak. Arila menggigit bibirnya dan berteriak. Albi, kamu pergi jauh-jauh, atau aku tidak sungkan-sungkan. Albi sekarang adalah orang gila. Orang gila tidak hanya omong kosong, tetapi juga tidak tahu kapan dia akan melakukan hal-hal yang gila. Karena dia bersedia untuk bercakap omong kosong, Arila juga akan bersamanya membicarakan omong kosong. Dan dia dapat menunda beberapa waktu, sehingga peluang untuk dapat pergi dengan aman bahkan lebih besar. Rila, kamu lari ke belakang. Semakin jauh dari sini, semakin baik.
Mengetahui bahwa Albi tidak akan melepaskan mereka, Arila berani mengambil resiko. Tidak peduli apakah dia bisa melawan Albi atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak ingin dipukul dengan sia-sia lagi. Saat ini cukup dengan Rila kecil bisa pergi, menyuruh Rila kecil berlari ke tempat yang relatif aman. Selama dia bercakap omong kosong dengan Albi, biarkan mereka punya waktu untuk menunggu sampai Carson tiba. Maka Rila kecil akan aman. Ingin lari? Albi tahu bahwa Rila kecil adalah sandera terbaik untuk dikendalikan. Selama dia memahami sampah kecil ini, maka dia tidak perlu khawatir tentang Carson dan cukup di bawah kendalinya. Baru saja Rila kecil berlari, Albi menyerah kepada Arila, berbalik dan pergi ke Rila kecil. Albi berbalik dan Arila mempunyai kesempatan. Dia mengangkat pisaunya dan mencoba yang terbaik untuk menusukkannya ke punggung Albi. Baru saja dibuat terluka oleh Arila. Albi kali ini tidak terlalu marah. Karena cedera itu sangat ringan dan dia memiliki psikologi abnormal. Dia suka mendapatkan darah dari titik cedera. Namun, pisau ini hanya menusuk punggungnya. Sedikit luka saja. Albi berbalik. "Hei wanita, kau harus membayar tindakanmu." Dia mendekati Arila. Hanya melambaikan pisau di tangannya, mencegah Albi untuk mendekat. Dan menggunakan sudut matanya untuk melihat seberapa jauh larinya Rila kecil. Selama Rila kecil meninggalkan area berbahaya, dia dapat yakin bahwa dapat menyeret Albi sampai Carson datang untuk menyelamatkan mereka. Albi tidak takut dengan pisau di tangan Arila. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Kemudian, dia memutarnya dengan keras. Pergelangan tangan Arila sakit dan tangan itu memutar mengikuti dengan rasa sakitnya. Pisau di tangannya menghantam lantai. Albi mendorongnya ke belakang, membungkuk dan mengambil pisau yang jatuh di lantai. Dan sekali lagi memojokkannya ke jalan buntu. Dia memegang bahu Arila dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang pisau di perut yang sedikit terangkat. "Arila, apa yang akan terjadi dalam beberapa saat? Itulah yang kamu cari." Arila memegang tangannya di perutnya. Dia ingin bersembunyi, tetapi dipegang erat oleh Albi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Albi berkata, "Aku dengar bahwa anak pertama kamu dikeluarkan dari perut sebelum waktunya. Anak itu memiliki kehidupan yang mewah. Tidak hanya tidak mati, tetapi juga tumbuh dewasa. Lihat wajahnya yang kemerahan, juga wajah yang cantik. Anak itu tumbuh sehat." Arila di tengah kepanikan. Albi, binatang buas ini. Apa yang ingin dia mainkan? Albi juga berkata, "Arila, kamu katakan jika aku akan mengambil anak ini di perutmu sekarang, apakah hidupnya sangat beruntung, seberuntung anak itu? Dapatkah dia bertahan hidup dan tumbuh dewasa?" Dia jelas tahu bahwa anak di perut baru berusia sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Mungkin baru berbentuk seperti bayi. Atau mungkin belum terbentuk sama sekali. Anak yang dikeluarkan pada saat ini, organnya belum berkembang sepenuhnya. Bagaimana ia bisa bertahan hidup? Dan itu hanya bisa menjadi kelahiran kematian.
Albi berkata bahwa itu adalah semacam kesenangan baginya untuk ingin menakuti Arila, melihat mata dan ekspresi yang orang takuti. "Kamu berani?" kata Arila menggigit. "Kamu lihatlah, aku berani tidak?" Albi tidak lagi membuang ludahnya, menyeringai dan ingin memotong perut dengan tangannya. Dor! Tangannya baru saja bangkit, satu tembakan terdengar. Dan kemudian sebuah peluru menembus telapak tangannya dari bagian belakang tangannya, meninggalkan lubang kecil dan percikan darah. "Ayah!" Rila kecil melihat ayahnya turun dari surga dan bersemangat untuk bergegas. "Arila, gunakan tanganmu untuk menutupi matamu, lalu berbalik." Suara seksi Carson serendah dan seindah selo yang dimainkan.